قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. طيب، أولا هيا بنا نشكر الله تعالى عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نتعلم في هذا المساء المبارك. ثانيا، صلاة وسلاما دائما متلازما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور يعني دين الإسلام. طيب، كيف أخباركم يا أختي Nirfatina? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Nabi khair Ustaz. Masya Allah, tamam. Taib, insya Allah kita lanjut ya. Materi yang kemarin itu tentang at-tahiyat. Oke, langsung saja ya. Hayya naftadi rasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis, bab yang keenam. At-tahiyat. At-tahiyat. At-tahiyat itu artinya apa? Penghormatan ya. Tentang apa? Penghormatan. Nah, ini kita pas terakhir dalam salat kita ya. Salam. Nah, tayyib. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Oke, langsung saja kita terjemahkan. At-tahiyyat. At-tahiyyat artinya penghormatan ya. Penghormatan. Al-mubarakat artinya keberkahan atau kesejahteraan atau segala keberkahan gitu. As-salawat atau solawat. Maksudnya solawat itu apa? Rahmat, kasih sayang ya. Solawat itu diartikan dengan rahmat atau kasih sayang. Kemudian at-tayyibat, segala kebaikan. Lillah, bagi Allah atau untuk Allah. Assalamu, keselamatan. Alaika, untukmu ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahannya. Assalamu alaina, dan keselamatan alaina, untuk kita, wa ala, dan atas, ibadillah, hamba-hamba Allah, as-salihin, yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi ana Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkanlah keberkahan Muhammad kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad, kama sebagaimana shallaita kamu telah bersalawat atas Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarga Nabi Ibrahim, wa barik, dan berilah keberkahan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad, kama sebagaimana barakta kamu telah memberkahi ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarga Nabi Ibrahim, fil alamina, di seluruh alam, innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Kaifah? Atau kita ulang sekali lagi nih, waktunya Fatinah. Oh ya, Yang kemarin ada bagian pertanyaan kan? Pertanyaan bagaimana hukum membaca Allahumma sholli ala sayyidina gitu kan? naam Misalnya Ustaz. ada orang yang mengatakan tidak boleh gitu ya. Baik. Soalnya saya baru cari gitu kan. Jadi waktunya Fatinah itu ada ikhtilaf ya, berbeda pendapat gitu ya. Jadi kalau dari aliran apa Muhammadiyah, tahu Muhammadiyah kan? Arafti. Muhammadiyah itu lebih tidak memakai sayyidina karena orang itu biasanya tidak menambah-nambahkan. Tapi biasanya ada juga yang pakai sayyidina. Contohnya kayak apa? Ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Jadi hukum pakai sayyidina itu sebenarnya gimana ya?
tergantung kita gitu. Soalnya kalau Imam Hanafi mengatakan, Imam Hanafi yang 4 mazhab itu ada Maliki, Hanafi, apalagi Syafi'i, apalagi Imam Malik gitu kan. Nah, kalau Imam Hanif bilang nggak apa-apa. Kalau itu bukti untuk rasa penghormatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina itu artinya pemimpin. Nah, jadi Rasulullah itu dijuluki dengan Sayyidina. Nah, itu kalau dari Imam Hanifah nggak apa-apa. Asalkan kita untuk niatnya untuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Tapi ada juga yang mengatakan pakai Sayyidina itu tidak boleh. Ada yang bilang nggak usah gitu kan, tidak dipakai. Nah, karena kenapa? Karena memang sholat itu kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak fokus kepada atau tidak ke Nabi Muhammad. Jadi kita agungkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu ya Ukhti Nur Fatina ya. Tapi itu bukan permasalahan ya. Tergantung kita gimana. Boleh pakai Sayyidina atau enggak dipakai juga enggak apa-apa ya. Asalkan jangan menyalah-nyalahkan gitu. Soalnya kan ada referensinya masing-masing gitu. Seperti itu ya Ukhti Nur Fatina. Kalau Muhammad itu biasanya enggak pakai Sayyidina. Nah, tapi kalau memang rasa penghormatan kita kepada Nabi Muhammad gitu kan, enggak apa-apa juga. Nah, kata Imam Hanafi seperti itu. Seperti itu ya Ukhti Nur Fatina. Gimana? Jelas? Nah, Atau belum? syukran Masih Ustaz. bingung? Wadah. Masya Allah. Nah, kalau Ustaz Hadi Hidayat itu bilang beliau itu lebih memegang nggak pakai Sayyidina. Ustaz Hadi Hidayat lebih tidak memakai pakai Kayaknya yang itu Sayyidina. pernah saya lihat deh Ustaz. Gimana? Ceramah dari Ustaz Adi Hidayat yang pernah saya lihat. Oh, pernah ya? Nah, betul. Nah, Kalau Ustaz Hadi Hidayat kan nggak pakai kan? nah, Tapi kata beliau itu nggak apa-apa ya. Kalau dari beliau saja nggak pakai karena Rasulullah mencontohkan sholat itu nggak pakai Sayyidina karena kata beliau itu berlebihan gitu. Nah, nggak, jangan panggil saya pakai Sayyidina gitu kan. Seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan nggak apa-apa. Nah, bukti untuk rasa penghormatan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya tergantung ya, nggak apa-apa. Kalau Ukhtina Fatina pakai Sayyidina kan, Ana juga sepertinya selama ini pakai Sayyidina. Lalu Ukhtina Fatina kaifa? Pakai Sayyidina kah? Apa tidak? pakai Pakai. Sayyidina. Nah, soalnya kalau di rukun apa? Di pedoman sholat itu kan pakai Sayyidina kalau nggak saya. Kalau nggak salah. Nah, Ustaz. Nah, tuntunan sholat. Oke, kita lanjut dulu. Gimana? Udah jelas nih belum ininya? Artinya? Atau kita ulang sekali lagi? Ada Sekali lagi ya? yang Aina. yang mulai dari at-tahiyatul. Oke, tayyib. Kita ulang sekali lagi ya. At-tahiyyat, segala penghormatan, al-mubarakat, dan segala keberkahan. Ya, tahiyat itu artinya segala penghormatan. Kemudian al-mubarakat itu segala keberkahan. Itu jamak ya, jamak. Dari mubarakun. As-salawat, dan segala salawat, at-tayyibat, dan segala kebaikan ya, lillah, ialah milik Allah. Assalamu alayka, keselamatan atasmu, ayyuhan nabi, wahai para nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan segala keberkahannya. Assalamu alayna, dan keselamatan atas kita, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah as-sholihin yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah, ialah Rasul Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah keberkahan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana kamu telah bersalawat atas Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarga Nabi Ibrahim, wa barik ala Muhammad, dan keberkahan atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana kamu telah memberkahi ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim,
wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarga Nabi Ibrahim, fil alamina innaka Hamidun Majid. Nah, pada semesta alam, innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha apa? Majid. Lagi maha mulia ya, terpuji lagi maha mulia. Gimana waktunya Fatina? Yumkin an tujarribi awalan hadith tahiyat. Mungkin waktu Nur Fatina mau coba dulu menerjemahkan. Nanti kalau umpamanya masih nggak tahu artinya, nanti insya Allah kita cari ya. Nggak basah, nggak apa-apa, jangan takut salah dulu ya. Nah, Nah, tafad. Ustaz, mungkin mungkin masih ada yang keliru tapi enggak apa-apa. Coba dulu ya, Ustaz. Nah, makanya waktu Fatina nggak apa-apa ya, jangan takut salah dulu. La takhaf khoto. Silahkan. Uh, At-tahiyyat, penghormatan, al-mubarakah, keberkahan, sholawatu, kasih sayang, at-tayyibatu, kebaikan, lillah, bagi Allah, assalamu, keselamatan, alaika ayyuhan nabiyyu, eh, untukmu wahai nabi, warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahannya, assalamu Hmm. dan keselamatan, alaina untuk kita, wa ala dan atas ibadillahis sholihin, hamba-hamba yang soleh, Nah, hamba-hamba Allah yang soleh. hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin, eh, keselamatan Ya Allah. bagi Muhammad. Nih, Allahumma, ya Nah, Allah, berilah keberkahan. Soli'ah itu berilah keberkahan ala Muhammad, atas Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah keberkahan kepada Muhammad wala ali dan atas keluarga, kama sebagaimana Yang atas sholaita ala keluarga siapa Ibrahim. ya? Waktunya Fatina. Keluarga Nabi Kenapa, Muhammad. Ustaz? Dan atas keluarga siapa? Keluarga Nabi Muhammad. Nah, betul. Nah, lanjut. Kama sebagaimana sholaita ala Ibrahim, eh, ke sholaita Sebagaimana keselamatan atas, kamu telah bersolawat. eh, sebagaimana kamu telah bersalawat kepada Nabi Ibrahim wala ali Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim, wabarik berikanlah keberkahan ala Muhammadin atas Muhammad wala ali Muhammadin dan atas keluarga Nabi Muhammad, kama kama dan atas, Kama. atau apa Ustaz? Kama Kama itu artinya sebagaimana. sebagaimana Barokta. kama Barokah itu artinya apa? barokah, Berkahan. Tapi keberkahan. sebagaimana kamu telah memberkahi gitu. Sebagaimana kamu telah memberkahi atas Nabi Ibrahim wala ali Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim, Hmm. fil alamina di seluruh alam, innaka hamidun majid, maha terpuji dan mulia. Innaka itu artinya apa? Oh, Fatina. Inna, Sesungguhnya sesungguhnya kamu. ya maha terpuji dan maha mulia. Masya Allah, barakallahu fikum, ahsanti ya Ukhti Fatina. Tamam. Jadi ya seperti itu ya Ukhti Fatina. Tadi udah lumayan lancar ya. Cuma nanti palingan lagi diulang-ulang lagi biar lebih mantap lagi gitu kan. Biar nggak lupa. Itu biasanya kan kalau di sini kita masih ingat gitu. Nanti mungkin kalau udah selesai belajar itu kayaknya lupa gitu ya.
apalagi enggak Nah, gitu. Seperti itu biasanya Husnul Khotimah. Memang harus di murojaah. Nah, tayyib. Itu kan tiap sholat kita baca ya. Jadi kita harus renungkan juga gitu lah ya. Nah, tayyib. Huna indakum soal ya Husnul Khotimah. Ada yang mau tanyakan di sini, biar kita lanjut. Wadih, jelas. untuk sekarang visual Ustaz Wadih, insya Allah. Langsung mahir ya. Oke, siap. Lanjut. Yaitu, Sekarang mahir. insya Allah ya, mudah-mudahan luar biasa Husnul Khotimah ini. Sekali ucap langsung hafal gitu. Tayyib. Tanmiyatul mufradat. Ma makna tanmiyatul mufradat? Apa artinya? Kosakata Nah, tanmiyahnya apa? Tanmiyah itu apa? Udah lupa nih. Pengembangan. Apa? pengembangan kosakata. Nah, pengembangan kosakata. Nah, di sini ada yang pertama. Dari kata tahiyatun. Tayyib. Tahiyatun itu mufrad atau kata dasar, kata tunggal, bilangan satu gitulah maksudnya ya. Nah, dalam bahasa Arab itu ada namanya jama'. Jama' itu lebih dari dua. Hmm. Jama' itu lebih dari dua. Dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Itu namanya jama'. Baik. Tahiyyat gitu ya. Tahiyyat. Apa artinya tahiyat? Segala penghormatan. Ini adalah jama'. Jama' dari mana asal katanya ini? Tadi dari tahiyyatun. Dari tahiyat. Jadi yang tadi at-tahiyyat itu jama' apa mufrad? Yang Nirfatina tadi bacakan. Mufrodat. Mufrad apa? Kalau mufrad kosakata. Ya, itu jama' apa mufradnya? Mufrad itu kata dasar. Oh, kata dasar. Kata dasar apa jama'? Jamak At-tahiyyatul lebih dari mubarakah. dua. Berarti itu namanya jama'. Ya. Apa? Oke. Jama'. Di sini ada jim. Udah pernah belajar jama'? Kemarin sudah kayaknya kan? Sudah? Kelas. Iya, iya, sudah, sudah. Udah lupa ya kayaknya. Tayyib, itu namanya jamak. Tandanya di sini jamak itu ada alif dan ta di ujungnya. Alif dan ta itu namanya jamak muannas salim. Perempuan. Karena bahasa Arab itu kalau diawali dengan tamar buto tahu kan? Yang kayak gini. Tun gitu. Itu namanya muannas. Makanya nanti jamaknya itu alif dan ta. Biasanya kalau mufradnya atau kata dasarnya itu bertamar buto seperti tahiyatun. Maka nanti tinggal tambahkan alif dan ta di ujungnya. Tahiyatun, tahiyatun. Gitu seperti itu ya. Itu namanya jamak. Oke, lanjut. Insyaallah wadah ya. Lanjut yaitu usolli apa ini? Usoli sunnatan tahiyatal masjidi rokaatain. Sengaja aku sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyat tadi penghormatan, penghormatan untuk masjid, rokaatain 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Dari tahiyat itu tadi Ukhtinil Fatina itu muncullah seperti ini, usolli sunnatan tahiyatal masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Itu namanya apa? Salat apa namanya itu? Salat sunnah tahiyatul masjid ya. Itu biasanya itu sekitar sebelum sholat wajib lah gitu, masih nunggu-nunggu gitu kan. Mungkin sekitar 10 menit lagi waktu sholat zuhur atau 5 menit lagi gitu kan. Kita sholat tahiyat dulu untuk penghormatan masjid gitu ya. Itu namanya tahiyatul masjid. Sholat sunatan. Anda mau bertanya, boleh? Ya juz. Nah, Kalau misalnya, kalau sholat zuhur, kalau sudah bunyi radio masjid, itu sudah termasuk waktu zuhur, sudah tidak boleh. Kalau misalnya asar, terus sudah bunyi radio masjidnya, terus kita lambat, itu apakah sudah termasuk waktu sholat asar atau bagaimana Ustadz? Atau waktu azan? kalau radio maksudnya ada yang udah ngaji-ngaji di masjid gitu. Nah,
Terus apakah? Terus itu sudah termasuk waktu sholatnya atau nanti pas azan? Oh, pas waktu azan tentunya ya Akhnil Fatina ya. Karena itu masih untuk Ah, persiapan biasanya orang itu pakai gitu ngaji-ngaji gitu kan. Itu biasanya untuk persiapan untuk menuju ke masjid biasanya Akhnil Fatina. Nah, kalau sholat itu kan sholat wajib itu kan pas waktu qomatnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholati hayal falah, itu baru menunaikan sholat wajibnya. Seperti itu Akhnil Fatina. Kalau yang tadi itu belum, itu masih bisa sunnah ya, sunnah. Yang ada radio-radio gitu kan, ngaji-ngaji gitu kan. nah, Itu belum dapat itu Akhnil Fatina. Kalau dapat nanti itu gimana bagi yang puasa? Langsung berbuka? Enggak kan? Enggak enggak. gitu juga. Tapi habis komat dia baru menunaikan sholat wajib. Atau kalau sendirian nih, sendirian kita di rumah gitu ya, tapi sudah azan. Nah, kita selesaikan dulu azannya, baru kita sholat sendirian. Nggak apa-apa, nggak usah tunggu lagi ininya, komatnya. Nah, kalau komatnya kan di masjid gitu. Seperti itu. Kalau misalnya, kalau misalnya di sini belum azan, tapi di sana sudah azan. Jadi Hmm. gimana, Ustaz? Itu gimana menentukannya? Menentukannya gitu ya? Iya, iya, betul. Iya, nah, Oke, taib. Jadi biasanya tuh yang lebih afdol itu waktunya Fatina yang terdekatnya ya, yang terdekat-dekatnya saja dulu. Tapi memang kalau udah buru-buru gitu ya, ada sesuatu yang urgent gitu ya, atau pekerjaan yang lain gitu. Nggak apa-apa memang kalau mungkin beda-bedanya beda 2 menit gitu kan, iya kan? Beda 1 menit nggak apa-apa juga, nggak apa-apa waktunya Fatina ya. Tergantung waktunya Fatina ngikut yang mana. Nah, kalau sudah azan memang ya udah azan di sana gas-gas saja gitu ya. Soalnya kan nggak lama juga bedanya kan, cuman 2 menit atau satu satu menit gitu. Kalau yang ini juga itu nggak apa-apa, yang berpuasa biasanya kayak gitu orang-orang yang di sini gitu kan. Udah aja di sana kita buka gitu. Tapi memang lebih afdal itu biasanya yang dekat-dekatnya saja waktu Fatina ya, lebih afdal gitu. Seperti itu. nah, Kalau Ustaz, ininya syukran. boleh, boleh, boleh. Kalau sudah aja di sana juga boleh. Karena nggak jauh beda beda waktunya, mungkin sekitar 2 menit gitu, nggak mungkin 10 menit ya, nggak mungkin, nggak ada kayak gitulah kan. Oke, soalnya kan masih daerah-daerah di situ gitu. Oke, Taib. Nah, Ustaz. Astamir ya, kita lanjut. Nah, wadih ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Usoli sunat. Oke, lanjut. Usoli sunatan tahiyatul masjidi ro'atin. Sama ya, sama. Apa artinya tadi? Sengaja aku. Sengaja aku berniat sholat untuk penghormatan masjid Nah, 2 rakaat itu sholat lillahi apa ta'ala. dulu? Sholat wajib, sholat sunnah, sholat makruh gitu. Sholat sunnah. Nah, terus Sholat sunat, tahiyatul masjid, penghormatan atas masjid, rakaat ini 2 rakaat lillahi ta'ala karena Masya Allah. lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Nah, tamam ya. Nah, jadi kalau di Indonesia ini kan biasanya udah tahiyatul masjid lah namanya, gitu kan? Nah, itu sebenarnya bahasa Arab itu diambil. Uh, Arab yang di Indonesiakan gitu. Itu diambil dari bahasa Arab. Untuk maknanya itu tadi, tahiyat itu artinya penghormatan al-masjid ya, al-masjid gitu ya. Oke, ini biasanya sebelum waktu dapatnya gitu, pas waktu tarahem-tarahem tadi, putar radio gitu. Ini ya bisa. Oke, lanjut. Astamir. Yang nomor 2 itu al-mubarakatu. Al-mubarakatu. Ya. Apa mana al-mubarakatu? Apa artinya al-mubarakatu? Keberkahan. Keberkahan. Oke, taib. Jamaknya al-mubarakatu. Itu adalah jamaknya. Nah, tadi sudah saya bilang dalam bahasa Arab itu ada namanya laki-laki, ada untuk perempuan. Mu'annas itu perempuan, apa tadi lagi? Mudzakkar itu untuk laki-laki. Kalau untuk mu'annas atau perempuan itu biasanya ditandai dengan ada tamar buto seperti al mubarakatu. Itu adalah bertamar buto dia kan. Uh,
Untuk membuat jamaknya nanti itu ditambahkan alif dan ta ujungnya. Mubarakatuh. Gini dia, tambah alif dan ta. Ta-nya itu bukan ta marbutah seperti ini lagi, tapi ta seperti ini dia. Nih. Al-mubarakatuh. Nah, mufradnya atau tunggalnya al-mubarakatuh. Al-mubarakatuh gitu. Tapi jamaknya lebih dari dua. Al-mubarakatuh. Keberkahan. Maksudnya banyak berkahnya. Bukan cuma satu. Tapi berkah itu berlipat-lipat ganda. Gitulah ya. Tayyib. Nastamir. Tasrif. Tasrif ialah perubahan. Berubah dari mungkin dari makan, akan memakan, makanan, makanlah. Itulah maksudnya perubahan ya. Dalam di sini bahasa Arab ini ada namanya madi, mudori, masdar, amar. Madi itu telah lampau pekerjaannya, pola yang pertama gitu ya, atau akar yang pertama. Yang nomor dua ini namanya mudori. Mudori itu waktunya itu akan dilakukan atau sedang dilakukan waktunya ya. Itu masa sekarang. Lanjut. Ada namanya masdar. Akar yang ketiga. Masdar itu artinya kata dasar. Kata dasar. Secara arti nanti gimana ya? Kayak makan gitu ya. Telah makan, sedang makan. Masdar itu nanti makanan. Itulah masdarnya. Makanan seperti itu. Perlombaan. Nah, ya. Tayyib. Lanjut. Yang nomor 4 ini amar ya. Amar itu artinya perintah. Jadi itu memerintahkan terus. Nah, contohnya makanlah, minumlah, apalagi ngerujaklah gitu ya. Itu amar. Taib. Dari sini ada contohnya yang barokah yubariku mubarokatan barik. Barokah bil ma'na artinya memberi barokah ya. Yubariku, oh barokah itu apa? Barokah telah memberi berkah, yubariku sedang memberi berkah, mubarakatan. Mubarakatan keberkahan, barik. Berkahilah gitu. Baik. Coba dulu waktu Fatina dari fi'il madi. Tarjim awalan. Tarjimi. Barokah telah berkah, yubariku Dia sedang memberikan keberkahan. dia Gitu. sedang memberi keberkahan, mubarokat Mubarak. keberkahan, Nah, barik berkahilah. berkahilah. Masya Allah. Taib. Kata dasarnya di mana? Kata dasar. Kata dasar yang masdar Ustaz. Nah, mantap. Masdar ya. Mubarakatan. Mubarokat. Taib. Jadi kata dasar itu dalam bahasa Arab ada dua ulama ya. Ulama ilmu nahwu yang berbeda pendapat. Ada yang bilang kata dasar itu diambil dari masdar. Ada yang bilang dari fi'il madi. Ini luar biasa imam-imam yang dua ini. Nah, fi'il madi itu telah gitu kan. Ada yang bilang dari masdar. Nah, gitu. Oke, lanjut. Atau mau coba contoh yang lain? Ada yang tahu nggak? Masih ingat? Okhtir Fatina? Kenapa Ustaz? Masih ingat tasrif yang kemarin? Contohnya dari apa coba ya? Apa yang udah lewat? Ini sami'a, masih ingat sami'a? Yasma'u gitu. Apa artinya? Ana sudah lupa-lupa. Udah lupa ya? Sami'a. Ya wajar. Oke, tayyib. Contohnya sami'a lah dulu. Artinya mendengarkan. Sami Allah liman hamidah gitu ya. Nah, tayyib. Jadi fi'il madinya itu sami'anya. Kemudian fi'il mudhari'nya apa kira-kira? Yasma. Yasma'un. Yasma'u. Nah, nggak boleh bertanwin ya. Yasma'u. Kemudian yang masdarnya apa? Sam. Sam'un.
sam'an. Oh, Oke. sam'an. Biasanya masdar itu dia tuh mansub terus ya ukhtinil fatina ya. Nah, sam'an. Kemudian amarnya apa kira-kira? Dari kata samia, artinya mendengarkan. Dengarkanlah gitu. Is Isma. isma. Tayyib. I- Tenang. Untuk Isma. mengetahui polanya gitu kan, kok bisa udah bertambah isma yang tadi barokah menjadi barik. Nah, ada polanya ya. Nah, ada polanya. Bukan sama, bukan. Tapi tambahkan hamzah isma, ada polanya. Nah, itu kan isma. Dari kata samia ini kan barokah. Ini kan cuman barik, enggak ada hamzahnya gitu kan. Tadi kan samia, amarnya tiba-tiba tambahkan hamzah. Ada karena kita ngambilnya itu dari fi'il mudhari'nya. Cara membuatkan amar itu dari fi'il mudhari'. Nah, sini yubariku. Nah, ini kan kalau kita fi'il amarkan tinggal dibuang saja fi'il mudhari'nya awalnya, ianya. Kan disukunkan ujungnya barik gitu. Nah, kalau yang tadi sami ayasmau. Nah, kalau yasma itu kan dibuangnya itu masih sukun sinnya. Makanya nggak bisa dibaca. Sma gitu. Makanya tambahkan hamzah. Nah, hamzahnya ini harkatnya kasroh is. Nah, karena kita tengok dari kata yasma'u, ainnya itu harkat ketiganya. Ya, sin apa? Ya, sin mim. Mimnya itu berharokat fathah. Yasma'u. Nah, pokoknya sebelum terakhirnya lah ya. Sebelum terakhir fi'il mudhari'nya itu berharokat fathah, maka ditambahkan dengan hamzah kasrah. Seperti itulah undang-undangnya. Masih banyak lah. Nanti udahlah ya dulu ya. Nanti bingung juga. Oke, lanjut. Oke. Hmm, al-akhir yang terakhir sampai ini dulu. Terakhir nih. Insya Allah biar sedikit tapi masuk ya ilmunya. Nah, baik. Barakallahu fiik. Ma makna? Apa artinya waktu Fatina? Semoga semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah memberkahimu gitu ya. Nah, atau di sini secara bahasa Indonesia semoga Anda baik-baik saja. Maksudnya itu sejahtera, bahagia. Kalau lebih gampangnya itu gini. Itu kan untuk menunjukkan perasaan ya. Semoga Allah memberkahimu betul. Waktu Fatina. Naam. Semoga Allah memberkahimu. Asal katanya dari barokah yubariku gitu ya. Nah, ini adalah doa ya. Biasanya ini dipakai gimana ya? Pokoknya dia berbuat kebaikan lah gitu kan. Mungkin dia kasih sama kita lontong gitu ya. Dijajanin gitu ya. Nah, barakallahu ya akhi, semoga Allah berkahimu gitu. Gitu dia. Itulah doa. Nah, tayyib. Lanjut, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, berkalah ke apa? Berkalah apa nih? Sholli. Allahumma sholli ya Allah, salawat dan salam gitu ya. Salawat dan salam wa barik alaih dan keberkahan atasnya dan berilah keberkahan atasnya gitu. Ya Allah, salawat dan salam dan berilah keberkahan atasnya. Wa barik Allah amar dia. Oke, asal katanya jadi barokah yubariku. Taib, waktu fatina barik ini apa? Apa bentuknya? Apakah fil madi mudhari amar ini? Yang Kira-kira apa? barik. Ya, barik. Wa barik. Hmm. Nah, kira-kira apa? Eh, Madi. Madi apa mudhari apa amar? Nah, biasanya ada sukun dia kan? Tengok dulu yang di atas lagi. Nah, kalau sukun namanya apa? Ini. Nah, coba perhatikan lagi. Eh, Ada. oh, Amar. Amar. Karena sukun. Enggak. Karena biasanya amar itu ujung itu sukun ya. Dan adalah keberkahan gitu. Nah, tamam. Yumkin hatta una awalan ukhtil fatina liqaina. Hal indakum soal ukhtil fatina apakah yang mau tanyakan lagi? Jangan lupa dimurajahkan lagi ya. Nah, Ustaz. Nah, indakum soal ada yang mau tanyakan? Eh, ma-
Mati soal. Ma fi su'al. Masya Allah, tabarakallah. Langsung cepat hafal ya. Insya Allah masih butuh Ya. murojaah Ustaz. Nah, memang harus dimurojahkan nih Waktu Fatina ya. Apalagi ini dalam sholat ya. Tiap hari kita ucapkan dalam sholat kita gitu. Itu lebih gampang lah. Nah, pokoknya dipersiapkan dulu Waktu Fatina ya sebelum ujiannya ya. Insya Allah gampang. Ujiannya Insya Allah sudah ada ujiannya. jadwal. Gimana? Ujiannya sudah ada jadwal Ustaz. Ujiannya pokoknya selesai dulu ini nanti baru kita ujiannya. Waktu Fatina ya. Nah, Nah, nah. insya Allah gampang lah. Yang kita pelajari aja. Nggak jauh dari sini insya Allah. Pokoknya Apalagi nih jeda yang kemarin agak gimana? lama ya Ustaz kita belajarnya jadi butuh murojaah. Oh, iya 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 betul betul ya, Masya Allah. Bukan, nanti boleh dibaca-baca dulu ya Oktin Fatina ya. Nanti atau saya kirim lagi Nah, filenya sekaligus saya kirim gitu. Itu kan ada tiga, An-Nasr, Al-Alaq, terus apa? Apa itu lagi? Ini salam ya. salam. Nah, Tahiyat. bagusnya juga nanti di print juga bisa, di print. Nah, kalau nggak ada kitabnya gitu. Udah di print belum? Belum ya? Lama, lama. Nama. Oke, boleh di print ya. Kalau lebih gampang gitu. Nah, oke, Ukhnil Fatina, jangan lupa dimurajahkan. Hatta una liqoina ya. Kalau yang mau tanyakan nanti boleh ya di Japri atau yang lainnya gitu kan. Atau pertanyaan lainnya tentang bahasa Arab gitu ya. Nah bahasa atau tentang ilmu nahwu sorab gitu. Nggak apa-apa, insya Allah. Baik, hatta una liqoina. Idza wajan khutaya fi kalami fa'fu anni. Hai nakhtatin dirasatan bikiratil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, ilaliko ya. Nah. Ma'as salamah.